Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang memberkati, mengubahkan, dan memperbarui kehidupan kami. Maka turunlah kuasa dan urapan-Mu di tempat ini, bagaikan tembok berapi, tiang awan. Bala tentara malaikat perang turun dari sorga, berkemah diam berkeliling tempat ini. Sehingga saat firman-Mu dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Setan iblis bernama tidak bernama yang mau mengganggu kami di tempat ini. Roh bernama roh tidak bernama, roh keangkuhan, roh kesombongan, roh kedagingan, roh kenajisan. Segala roh-roh di udara yang mau mengganggu kami saat ini, kami bersepakat, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terbakar sampai ke akar-akar. Yang tinggal adalah Ruach Kudus memberkati dan memulihkan kehidupan kami. Bapa, urapi hamba-Mu dengan Urim dan Tumim. Tutup bungkus hamba di balik salib dan kuasa-Mu. Segala hormat dan pujian manusia diarahkan kepadaku, dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hamba-Mu berkurang-kurang Bapa, dan nama-Mu sajalah yang diagungkan tinggi. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon berkat dan kuasa dari surga. Haleluya, amin. Silakan duduk, beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ada dua pembacaan dari kitab yang berbeda. Yang pertama dari kitab Mazmur, pasal 139, ayatnya yang ke-13. Dan yang berikut dari kitab Amsal, pasal 8, ayatnya yang ke-23. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama, Mazmur 139, ayatnya yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Yang berikut, Amsal pasal 8 ayat 23. Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, dan pada mula pertama sebelum bumi ada. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, di ibadah yang kedua ini, saya memberikan judul seks atau SEX. Jangan kita berselancar bebas dengan pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Tahukah Anda, seks itu singkatan dari apa? Ternyata saya menemukannya, mungkin jemaat Tuhan lupa. Itu adalah singkatannya Sacred Energy Exchange. Bahasa Indonesianya adalah pertukaran energi suci. Jemaat Tuhan, apabila ternyata diri kita ini adalah suatu energi, satu kekuatan. Artinya, pada saat kita melakukan hubungan intim, kita tidak hanya bertukar cairan tubuh dan DNA, tapi juga saling menyerap energi satu dengan yang lain. Saya ulangi, tubuh kita sebenarnya kumpulan energi, kekuatan. Sehingga pada saat kita melakukan hubungan intim dengan seseorang, bahasa hari-hari bilang, dengan pasangan kita, sebenarnya kita saling menyerap energi satu dengan yang lain. Semua catatan tubuh kita saling bertukar, baik positif maupun negatif. Di antaranya rasa takut, trauma, depresi, dan lain-lain. Kalau Anda memeriksa firman Tuhan atau Alkitab, zaman dulu, Yahweh Tuhan bangsa Israel larang keras orang Yahudi kawin campur dengan sembarang.
Tahukah Anda kenapa Tuhan bangsa Israel begitu menjaga kekudusan umatnya? Karena kalau sembarang kawin campur, akan terjadi pertukaran energi atau pertukaran kekuatan yang suci. Seperti kepandaian, kekuatan, kepintaran, dan lain sebagainya. Berkat itu pun akan pindah ke bangsa-bangsa lain yang tidak Tuhan berkenan atau yang tidak Tuhan kenan. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melakukan hubungan intim dengan seseorang, sebenarnya kita mengadopsi permasalahan hidup orang itu ke dalam hidup kita yang berakibat ketidakharmonisan energi. Dampaknya depresi dan lain sebagainya. Pada saat kita melakukan intim dengan satu orang dalam komitmen jangka panjang yang lazim disebut pernikahan, artinya kita sedang menjaga keharmonisan energi satu dengan yang lain atau pasangan satu dengan yang lain. Energi itu akan rusak keseimbangannya pada saat kita melakukan hubungan atau pertukaran energi campur-campur. Ya, saya ulangi, energi itu akan tidak harmonis. Kalau Anda suka beribadah, suka menyembah Tuhan Yesus, dia akan tidak seimbang kalau Anda membagi energi Anda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Amin? Di titik itu kita mengerti. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, Anda dan saya dibuat pakai handmade, buatan tangan, dari tangan Tuhan. Seturut, segambar, serupa dengan pencipta. Saya kasih tahu, saya ulangi. Kita manusia dibentuk bukan masuk di pabrik sudah ada alat cetak, tek, jadi. No. Dibentuk begitu baik, perlahan, daripada ambil contoh lain. Alkitab tulis, seturut, segambar, serupa dengan penciptanya. Hebatnya, pencipta kita tidak menciptakan kita sama. Serupa, tapi tak sama. Biar dia kembar. Lahirnya 0,0 sekian detik, beda cuma detik. Kelihatan sama, sepintas. Tapi cek, lebih ke dalam, pasti berbeda. Kenapa berbeda? Supaya kita saling membutuhkan. Amin? Supaya kita saling melengkapi. Supaya kita saling membenahi. Supaya kita saling, ya kalau bahasa sekarang bilang, saling mendoakan. Jemaat Tuhan, saya kasih tahu. Ada beberapa informasi lewat di beranda TikTok saya. Saya bukan TikToker. Saya ini orangnya suka membaca. Ada di situ ribut-ribut masalah tato. Tato. Orang bilang itu seni. Tidak, saudara. Saya ulangi. Orang bilang tato itu seni. Boleh berpendapat bebas seperti itu. Tapi jangan tato di buatan tangan Tuhan. Amin? Halo? Amin? Saya kasih tahu. Contoh rumah Anda. Anda bangun rumah itu dengan baik. Dipikir sedemikian rupa. Dicari tenaga kerja yang baik. Buat rumah itu. Tiba-tiba datang saya tanpa permisi kepada pemiliknya. Saya menambah atau mengurangi dengan asumsi akan mempercantik, memperindah buatan tangan dari pemilik rumah itu. Kira-kira pemilik rumah marah tidak? Marah. Halo? Marah. Kita ini, Yesus ciptakan kita sempurna. Kulit mulus, licin semua. Amin? Dengan berbagai rupa. Jangan coba-coba menambahkan di situ. Anda tidak berhak atas ciptaan Tuhan Yesus. Amin? Amin. Kalau mau tambah-tambah, buat ciptaan sendiri. Bikin manusia sendiri. Tato di situ dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin?
Sederhana, saudara. Kita tidak berdebat masalah firman. Ya. Kalau Yesus ada depan-depanan dengan kita, tersinggung beliau. Kau taruh di situ, kau minta izin, saya tidak. Sedang saat ini saja kita mau izin ibadah saja, izinnya berlapis-lapis. Saudara. Sudah izin kiri kanan atas bawah, belum tentu dikasih saudara-saudara. Benar ya? Natal lagi di saat ini, orang Kristen mau ibadah Natal tidak dikasih. Ironisnya, ada aparat negara, TNI dan Polri tidak dapat bersikap tegas. Itulah bangsa Indonesia. Di mana keadilan kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Natal tidak akan berarti sedikit waktu lagi kita masuk di penghujung tahun ini yang disebut dan tersebut 2024. Dia akan seperti tahun-tahun di belakang kita. Tidak akan berarti jikalau kehidupan, keimanan kita tidak lebih baik dari tahun yang lalu. Saya bicara sampai kepada mendasar. Saya tidak terus-terus bicara mengenai DNA. Saya cukup mengenai Sacred Energy Exchange. Pertukaran energi suci. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan katakan kita dibentuk, dibuat dari tangan Tuhan Yesus sendiri. Berarti Tuhan tidak tanamkan hormon-hormon negatif melebihi dari yang Dia taruh di dalam diri kita. Amin. Kita imani dan amini. Kita diciptakan seturut dengan Pembuat. Kita memiliki roh perwira perkasa. Orang Kristen saya suka dengar bilang begini, kita akan lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan tahu arti lebih dari pemenang? Kalau Anda belum diberitahukan, saya kasih tahu di tempat ini. Ya. Lebih dari pemenang, apabila kita mengalami pergumulan hidup, kita di sini, saudara-saudara, kita belum melangkah, kita yakin bahwa kita akan sampai di tempat tujuan. Kita akan berhasil, kita akan sukses. Itulah kemenangan pertama. Saya ulangi, dalam masuk pergumulan hidup, apapun persoalan Anda, pekerjaan, perusahaan, jodoh, dan lain sebagainya, yakin dan percaya, di titik tertentu Tuhan Yesus pasti menolong kita. Anda belum melangkah, Anda percaya, mujizat itu sudah terjadi. Itulah kemenangan pertama. Amin. Roh Kudus akan mendorong kita terus masuk, melangkah sampai ke tempat tujuan. Itulah kemenangan kedua. Believe or not, Anda sedang memenuhi amanat firman Tuhan lebih dari pemenang. Tapi sebelum Anda melangkah dalam pergumulan hidup Anda, terus Anda berpikir mungkin besok saya akan mati. Anda sudah mati pertama. Mati yang kedua itu adalah nanti dikubur. Itu 2 kali mati. Kalau kita mengerti, kita diciptakan Tuhan Yesus seturut dan serupa dengan gambar pencipta. Saya di ibadah yang pertama tadi saya katakan, minimal itu akan merubah pola pikir kita, pola ujar kita, pola sikap kita. Sehingga kehormatan dan otoritas Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Jaga baik-baik itu hidup, supaya kita terhormat di mata Tuhan Yesus dan juga manusia. Jangan hanya gara-gara hal-hal tertentu kita berubah setia, saudara. Bahkan kita menyembah Tuhan bangsa lain. Saya berulang-ulang di berbagai tempat. Hidup kita hanya sementara di dunia ini. Kita takut bicara firman atau nama Yesus, tetap kita mati. Kita berani bicara nama Yesus, tetap kita mati. Yang pasti bagi saya tidak akan takut. Yesus Tuhan kita, Juru Selamat. Anda tahu Juru Selamat? Di dunia ini tidak ada Juru Selamat, tidak ada 2. Hanya 1, Yesus. Tapi di dunia ini banyak Guru Selamat. Guru Selamat banyak. Seakan-akan dia mengajarkan keselamatan. Padahal ujung-ujungnya hanya mau cari uang. Bicara nama Yesus, jual-jual firman.
untuk kepentingan diri sendiri. Bicara nama Yesus, berselingkuh di sana-sini. Saya hampir panas telinga saya. Saya tersinggung. Kalau Anda tidak banyak berdoa, di dimensi roh, kita ini menjadi sasaran iblis. Anda rajin ibadah, jangan merasa tenang, saudara-saudara. Di dimensi roh, Anda dan saya musuh iblis, 7 turunan. Banyak berdoa, saudara-saudara. Bukan kita yang mendekat kepada Yesus. Yesuslah yang proaktif mendekat ke kita untuk menyelamatkan umat ciptaannya. Tapi lihat, maaf, dunia ini tidak senang pemiliknya datang selamatkan dia. Makanya firman Tuhan setiap kali Natal, banyak hamba-hamba Tuhan khotbah bilang begini, terang itu sudah datang padamu. Terang yang sesungguhnya. Di dunia ini banyak terang, saudara-saudara. Banyak terang buatan. Tapi terang yang sesungguhnya, yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa dibuli, yang sesungguhnya, dialah yang akan menyelamatkan kita. Kata selamat itu, saudara-saudara, jangan Anda berpikir hanya pada tubuh saja, tetapi secara jiwa dan roh. Ya, memang tubuh ini akan turun, debu kembali menjadi debu, roh naik kepada pemiliknya. Kita ini semua buatan tangan Tuhan Yesus. Jaga baik-baik itu hidup. Rawat baik-baik itu tubuh. Jangan pakai ini tubuh untuk hal-hal yang tidak berkenan. Amin, saudara-saudara. Lihat, saya kalau menyanyi puji Tuhan, saya lompat kegirangan. Dalam bahasa tubuh saya mau bilang begini, Bapa terima kasih, hidup ini adalah anugerah. Kalau beliau ada depan-depan saya hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena akan tiba saatnya, Anda dan saya tidak ada lagi di negeri orang-orang hidup. Satu kali saja, time is up. Berikan yang terbaik kepada Yesus. Kalau bicara pergumulan hidup, menderita. Yang menderita bukan cuma Anda, banyak di sebelah sana yang menderita. Saya ulang-ulang katakan, orang kalau datang berdoa di rumah kami, model apa yang tidak ada? Yang tidak ada di firman itu yang dialami. Kaget-kaget juga saya. Tapi dari semua peristiwa hidup itu, membuat kita belajar. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Kami sudah begini, ya saya kasih tahu. Anda dan saya, semua kita sudah berdosa. Yang tidak berdosa hanya Yesus. Jadi saya juga heran kalau ada pendeta yang lain atau hamba Tuhan yang lain yang merasa diri dia baru turun dari sorga. Tidak, saudara. Kita ini saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberkati. Saling memagari, membentengi, supaya setan tidak mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Lihat Alkitab gambarkan, iblis seperti singa yang berjalan berkeliling. Saudara-saudara kalau nonton National Geography, lihat rusa-rusa kalau kumpul, singa jalan, dia merayap. Orang Kristen kalau di kelompok besar ini, puji Tuhan, lompat-lompat, keluar sana kembali ke rumah, dia mulai rapuh. Seperti mau mati rasanya. Kalau orang datang berdoa di rumah, Pak, saya begini. Sepertinya tidak pernah ada perbuatan baik sedikit pun Yesus di dalam hidup dan kehidupannya. Saya bilang begini, Bapak Ibu, kenapa masih hidup? Sepertinya tidak ada matahari buat besok. Kalau besok kelam kelabu, jangan bangun dari tidur. Terus saja tidur. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini dibiarkan melihat semua yang ada di dunia ini. Makin kita melihat banyak, makin kita menghormati hadirat Tuhan. Amin. Jangan semuanya baik, hati kita makin sombong, makin angkuh, makin susah dibilangin, makin susah diurus, makin susah dibenahi. Orang yang baik itu adalah orang yang mau dibenahi, mau diperbarui, ya. Mau mendengar itu telinga dua, saudara. Ini keseimbangan. Lihat kalau kita tutup telinga satu, tidak seimbang. Telinga harus dua.
telinga ini layarnya besar. Biar kalau kita di Jakarta, orang ngomong jelek kita mungkin di Palembang, telinga kita panas. Amin? Ini lebih dari parabol. Memang Tuhan Yesus baik. Kalau saya penyembahan subuh-subuh, saya pegang dari kepala sampai kaki. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau buat, baik adanya. Dari saya tidak mengenal ini telinga, Engkau sebut ini telinga. Saya kenal ini telinga. Dari saya tidak pernah tahu ini hidung. Karena Tuhan Yesus bilang hidung, saya sebut ini hidung. Kita tidak pernah ada perbuatan apapun di dunia ini. Semuanya dari pemilik kehidupan. Namanya Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi ada lagu bilang, saya senang itu lagu. Kebahagiaan kita adalah menyembah Tuhan Yesus. Siapa di sini yang merasa tidak berbahagia? Siapa di sini yang menderita dan terkekang jiwanya? Saya ada belajar yang namanya self-talk, bicara pada diri sendiri. Kalau Anda merasa tertekan, tubuh, jiwa, dan roh Anda bilang, hai jiwaku, sedang apakah engkau? Sedang tertekankah engkau? Mengapa engkau gelisah di dalam hati? Bangunlah, lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita harus selalu deklarasi iman itu. Bahasa itu akan teringat di pikiran dan roh kita. Kebiasaan orang Yahudi, malam mau tidur, itu dia mendengar firman Tuhan atau dia mendengar lagu-lagu yang bagus. Sampai pagi dia bangun, yang dia ingat adalah itu. Tapi kalau malam mau tidur, dia lihat semua berita-berita di medsos dan lain sebagainya. Bangun-bangun, dia jadi seperti itu. Tidak, saudara-saudara. Saya ambil contoh yang paling terdalam adalah Secret Energy Exchange. Sadar tidak sadar, mengerti tidak mengerti, tahu tidak tahu, jemaat Tuhan dan saya, kita telah terjadi pertukaran energi suci dengan Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya saya kalau pelayanan atau ada orang datang berdoa ke rumah, itu orang-orang pelit kikir itu saya tanya Tuhannya siapa? Yesus tidak pelit, saudara. Kalau Anda pelit kikir, bertobat. Amin? Halo? Kita tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Karena itu bukan warisan dari sorga. Kita harus berani, kita kuat. Jangan percaya mitos, jangan percaya tahyul, jangan takut setan. Di dalam genetika kita tidak ada sedikit pun hormon ketakutan. Kalau Anda masih merasa hal-hal seperti itu, perbanyak waktu doa Anda. Ada hal-hal khusus dalam kehidupan pribadi kita, lewat pergumulan hidup kita, yang Tuhan Yesus tuntut kita naik kelas berpuasa. Ada jenis-jenis pergumulan yang harus disertai doa dan puasa. Belajar dekat dengan Yesus enak. Sebelum terjadi apa-apa, firman sudah tulis. Kita yang tidak pernah baca. Datang pergumulan hidup, dia kaget seperti baru turun dari langit. Padahal semuanya ada di firman Tuhan. Peneliti-peneliti bilang ada 1260 janji Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Satu buku ini, hanya satu buku, ada 1260 janji Tuhan Yesus. Yang the point is, untuk memberkati, memulihkan, memperbarui. Jangan anak-anak muda pikir, Pak Pendeta, firman itu kan cukup buat orang-orang tua yang jalan sudah tinggal tate-tate, orang Manado bilang. Tinggal tarik-tarik. Tidak. Belum saja. Orang kalau belum ada pergumulan yang berat, dia sepertinya belum membutuhkan Yesus. Kami di rumah di Balikpapan, yang datang di rumah itu adalah orang-orang yang penuh pergumulan, sakit. Tapi kalau sudah selesai pergumulannya, biar Anda WA pakai tenaga dalam, dia tidak datang ibadah. Orang begitu, saudara. Jadi kalau kita ada pergumulan mengucap syukur, sebenarnya Yesus sedang bicara dari tengah badai untuk membawa kita kembali kepada masuk dari bilang, dari yang kamu sendiri, kamu di luar sini.
Tuhan Yesus tarik lewat pergumulan hidup, masuk kembali dalam bilangan yang diselamatkan. Supaya Tuhan Yesus, cek satu-satu diperiksa. Oh, ini ada di sini. Dia ada di bagian dari bilangan yang untuk saya berkati. Saudara-saudara, orang kalau rajin ibadah, mukanya segar-segar. Amin. Di sini ada teman saya, Pak Heru, ini mukanya segar-segar terus. Biar sudah umur 70, jalannya hebat, cepat. Saudara-saudara, ya. Mari kita sedikit waktu lagi mengakhiri tahun 2024. Ya, periksa hidup kita, cek and recheck hidup kita. Kita tidak ditinggalkan hal-hal yang tidak baik. Kenapa saya jamin itu? Karena Yesus sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Yesus menebus Anda dan saya, tidak cicil. Saya kasih tahu, tidak cicil. Dia mau tuntas. Bayar pakai darah, ini bukan gampang, saudara. Haleluya. Tadi pagi saya khotbah mengenai darah, golongan darah. Yesus bayar jemaat dan saya bukan pakai darah rendah, darah tinggi. Bukan pakai darah kolesterol. No. Yes. Saya kasih tahu ini, saudara. Kita manusia ini harus dipecut supaya sadar. Gara-gara kesibukan dengan kerja, kita tidak ada waktu dengan Yesus. Nanti ada waktu kalau pas sakit-sakit, usaha mulai bangkrut, segala pergumulan mulai datang, baru dia ingat Tuhan Yesus. Dia cari Alkitab. Alkitab itu bagus terus, 7 tahun di situ, rapi. Saya, Alkitab saya ini sudah hancur-hancuran, makanya saya pakai mantelnya. Saya kemana-mana saya tetap bawa Alkitab. Saya tidak akan pakai elektronik. Sebelum ini terjadi, firman Tuhan sudah katakan, akan tiba saatnya ini akan ditarik dari tangan kita. Biasakan baca Alkitab. Rumus-rumus ini sama seperti kebiasaan ChatGPT. Wamendikti dan Sains, Profesor Stella Christie mengatakan, kalau pikiran Anda masih sama dengan ChatGPT, berarti Anda belum berhasil. Anda belum baik. Jangan gantungkan itu pikiran di ChatGPT aja. Harus lebih dari itu. Sama dengan kita, saudara. Kalau mau baca firman Tuhan, cari di sini. Jangan mau instan, tinggal sentuh-sentuh begini. Kalau kita cari, otak beda, saudara. Itu yang Ibu Stella bilang, cognitive science. Kebiasaan otak berpikir. Memacu kita, saudara. Cari Yesus juga perlu usaha. Gereja biar besar di mana-mana, saudara. Tapi kalau dasar tidak mau ibadah, tetap tidak ibadah. Alasannya macam-macam, saudara. Hujanlah, segala macamlah. Nanti kalau sakit, dia tembus badai sampai di tempat ibadah. Itu hal yang sering terjadi. Itulah yang kalau saya khotbah itu saya bongkar itu. You tembus itu. Mau selamat kan? Berjuang. Lihat kalau orang sakit. Dia mau sembuh kan? Amin. Rumah pun tempat dia tinggal satu-satu. Dia jual supaya dia sembuh. Dapat perawatan medis. Amin. Sama seperti itu kalau kita mencari Yesus. Kalau kita usaha keras, ya, ada di Makassar, saya baru pulang pelayanan dari Makassar. Ada seorang ibu, 2 kali mau bunuh diri. Waktu berdoa, tiba-tiba saya diperlihatkan Tuhan, malaikat Tuhan masuk, pegang bunga, datang kasih ke ibu ini. Dia bilang begini, ini yang saya maksud, sudah lama saya tunggu kamu datang ini. Saya kaget, saudara. Akhirnya saya doa khusus ibu itu. Benar, nangis dia. Masih pacaran saja, laki-laki itu suka KDRT. Sudah berumah tangga, dia KDRT makin sampai rahangnya agak bengkok. Karena dia pukul istri. Di sini tidak ada bapak-bapak yang pukul-pukul istri kan? Halo? Tidak ada? Pasti tidak ada. Hari ini katanya, Hari Ibu. Dari tempat ini, saya menghormati ibu-ibu. Dalam nama Yesus, ibu-ibu sehat-sehat, kuat-kuat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan putus asa. Jangan patah semangat.
Ini teman saya, Bapak Heru. Gagah, cakep. Pasti karena istri yang urus. Amin? Amin ya Pak Heru. Bukan istri orang lain yang urus. Ya. Makanya jaga baik-baik suami. Jangan sampai orang pinjam suami. Terus tidak dikasih pulang. Ya. Demikian juga dengan ibu-ibu. Urus baik-baik suami. Supaya suami merasa betah di rumah. Jangan nanti suami merasa betah di tempat, di warung-warung tertentu, di restoran tertentu. Ternyata di situ ada yang berkilap, licin. Saudara-saudara. Ya. Di rumah dia mau makan, makanan ambil sendiri. Di restoran itu dia baru duduk, orang datang tanya, mau makan apa Pak? Suaranya lembut, waduh, masuk di telinga sampai di kalbu. Besoknya bapak itu ingat-ingat datang lagi di situ. Dia lihat, oh bapak ini datang lagi. Halo Pak, apa kabar? Bapak itu sehat-sehat. Di rumah, biar bapak sudah duduk 1 jam, tidak ada keluar apa-apa. Tapi itu tidak ada di sini. Amin? Amin. Tuhan Yesus menolong. Minta tolong Roh Kudus. Supaya ibu-ibu di hari ibu ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita tidak sedang berdebat hari lahir Yesus. Tapi kita imani dan amini. Bahwa tanggal 25 Desember. Komitmen kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Rasa-rasa diri kalau Anda belum berdamai dengan kiri dan kanan. Depan dan belakang. Teristimewa secara khusus di tengah-tengah keluarga. Berdamailah dengan semua orang, supaya berkat itu tidak tertahan. Berkat akan datang dengan terhormat dan luar biasa, apabila kita berdamai dengan semua orang. Roh Kudus menolong semua, saya akan kembali Balikpapan tanggal 24 subuh, karena ada pelayanan lagi. Saya yakin dan percaya, gereja ini makin hari makin naik. Banyak jiwa-jiwa baru, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tanamkan di hati Anda jemaat, Anda tidak sedang mencari gereja, tidak sedang mencari pendeta, tapi Anda sedang mencari Tuhan Yesus. Ya, kalau Anda mencari Yesus sebagai Tuhan, jangan peduli orang ngomong apa. Dari tempat ini saya ulangi, mati sendiri-sendiri. Urus hidup sendiri-sendiri. Amin. Jangan pusing dengan yang lain. Karena apa? Kunci kerajaan surga bukan dia yang pegang. Amin. Tapi Yesus yang pegang. Roh Kudus menolong kita semua. Saya undang singer naik ke depan, kita berdoa. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, ya ralabasik, ralabasandaralabas. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu. Sikiralabasandaralabasi. Berkati jemaat ini Bapa, GBI Intermar diberkati, Bapak Pendeta Purba dan Ibu serta anak-anak dan cucu diberkati, Bapak Pendeta Stephen diberkati, istri dan anak-anak diberkati, penata layanan diberkati di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat yang datang di tempat ini, dan apabila yang datang dengan segala sakit pulang membawa kesembuhan, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Ruah Kudus, Roh Kudus beredar dan aktif di tempat ini, memperbarui dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih atas makanan firman-Mu sudah memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapa. Hidup dan kehidupan ini adalah kasih dan anugerah dari surga. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.